Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Asim bin Thabit adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau bernama Thabit bin Qais dan ibunda beliau bernama Syamush binti Abu Amir. Hadrat Rasulullah menjalinkan ikatan persaudaraan antara beliau dengan Abdullah bin Jahaz. Pada saat perang Uhud, disebabkan oleh serangan gencar musuh secara tiba-tiba, pasukan muslim kalang kabut, maka pada saat itu Hadrat Asim tetap tegar bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah bertekad untuk tetap menemani Rasulullah sampai maut menjemput dan dikenal sebagai salah satu pemanah andalan Rasulullah. Beliau berasal dari kabilah Aus dan ikut serta pada perang Badar. Pada saat perang Badar, Hadrat Rasulullah bertanya kepada sahabat, ketika berhadapan dengan musuh, bagaimana kalian akan bertempur? Hadrat Asim menjawab, wahai Rasulullah, jika ada musuh mendekat dan dapat dijangkau dengan panah, maka kami akan memanahnya. Jika maju lebih dekat lagi dan dapat dijangkau oleh lemparan batu, maka kami akan menghujaninya dengan batu. Lalu beliau mengangkat 3 batu dengan satu tangan, dan tangan lainnya mengangkat 2 batu. Dan jika lebih mendekat lagi dan terjangkau oleh tombak kami, maka kami akan menghadapinya dengan tombak. Lantas jika tombak kami patah, maka kami akan bertarung dengan pedang. Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, seperti itulah berperang. Lalu beliau bersabda, jika ada yang akan berperang, maka berperanglah dengan cara yang diberitahukan oleh Asim. Pada zaman itu, berperang menggunakan panah, tombak, dan pedang, dan batu juga digunakan. Tidak seperti zaman sekarang, dengan membom secara membabi buta, sehingga warga sipil dan anak-anak pun menjadi korban. Ada seorang non-muslim yang menulis buku berkenaan dengan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang isinya, kalian menghujat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melakukan banyak peperangan,
Namun dalam peperangan beliau, jumlah korban yang meninggal hanya ratusan atau ribuan saja. Sedangkan kalian yang mengaku sebagai negeri yang maju dan berperi kemanusiaan, justru dalam satu peperangan saja, dalam hal ini dia menyebutkan Perang Dunia Kedua, telah membinasakan lebih dari 70 juta jiwa, yang mana mayoritasnya adalah penduduk sivil. Namun malangnya, pada masa ini, umat muslim pun malah meminta bantuan dari mereka, yakni Barat, dan saling membunuh sesama muslim tanpa membeda-bedakan. Alih-alih menempuh cara-cara berperang yang berbeda, yakni ketika musuh datang atau mendekat, justru malah umat muslim sendirilah yang melakukan serangan dan membunuh orang-orang yang tak berdosa. Dalam satu riwayat, pada hari Uhud, Hadrat Ali radhiyallahu anhu kembali dengan membawa pedangnya yang disebabkan karena sering digunakan untuk berperang. Pedang tersebut bengkok. Hadrat Ali berkata kepada Hadrat Fatimah, "Tolong simpankan pedang yang layak dipuji ini. Pedang ini sangat berguna sekali di medan perang." Mendengar hal itu, Rasulullah bersabda, "Jika hari ini kamu telah berperang dengan hebat menggunakan pedang, Sahal bin Hanif, Abu Dujanah, Asim bin Thabit, dan Haris bin Samah pun telah menampilkan pertarungan pedang dengan hebat." Dalam satu riwayat, Hadrat Rasulullah telah berbuat ihsan dengan membebaskan salah seorang tawanan perang yang bernama Abu Izzah Amru bin Abdullah, seorang syair, karena dia telah berkata, "Wahai Muhammad, saya mempunyai 5 anak perempuan, tidak ada orang lain yang merawatnya selain saya. Untuk itu, bebaskanlah saya sebagai sedekah." Lalu Rasulullah membebaskannya. Setelah itu, Abu Azzah berkata kepada Rasul, "Saya berjanji dengan sebenarnya kepada." Lalu Rasulullah memulangkannya tanpa meminta bayaran apapun. Ketika kaum Quraisy akan berangkat ke medan Uhud, datanglah Safwan bin Umayyah dan berkata kepada Abu Azzah, "Kamu pun berangkatlah dengan kami." Dia berkata, "Saya telah berjanji kepada Muhammad bahwa saya tidak akan pernah berperang melawan beliau. Beliau berbuat ihsan seperti ini hanya kepada saya, tidak kepada siapapun." Lalu Safwan memberikan jaminan bahwa jika dia terbunuh, maka Safwan akan menjadikan anak-anak Abu Azzah sebagai anaknya. Dan jika masih hidup, maka dia akan memberikan harta yang melimpah, yang hanya dapat dinikmati oleh keluarganya saja. Abu Azzah dibujuk dengan mengatakan, "Kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu terbunuh dalam peperangan, maka aku akan rawat anak-anakmu seperti anak sendiri. Jika kamu selamat, aku akan berikan banyak harta." Setelah itu, Abu Azzah berangkat untuk mengumpulkan penduduk Mekah, dan tidak hanya ikut berperang, bahkan mengajak penduduk kabilah lain juga untuk berperang melawan umat muslim. Begitu juga dia ikut serta dalam perang Uhud dari pihak Quraisy dan tertawan lagi. Selain dia, tidak ada orang Quraisy yang tertawan. Ketika ditangkap, dia ditanya, "Kamu kan telah berjanji untuk tidak berperang melawan muslim." Dia menjawab, "Wahai Muhammad, kondisi saya terpaksa. Untuk itu, berbuat ihsanlah dengan membebaskanku, karena aku memiliki anak-anak perempuan." Dia beralasan sama, yakni memiliki anak-anak perempuan, dan sebelumnya pernah dibebaskan, namun ikut lagi berperang melawan muslim. Atas itu, Rasulullah bersabda, "Mana janjimu yang kamu sampaikan padaku? Sekali-kali tidak. Kali ini kamu tidak akan bebas. Demi Tuhan, sekarang kamu tidak akan mengumumkan lagi di Mekah
bahwa kamu telah menipu dan membodohi Muhammad lagi. Nauzubillah. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin tidak terperosok ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Asim bin Thabit, bunuhlah dia. Lalu Asim maju dan memenggal lehernya. Orang itu telah dihukum setelah melakukan kezaliman dan pelanggaran janji. Namun, masih ada saja orang-orang yang melontarkan protesan atas pribadi Rasulullah dengan mengatakan, Nauzubillah, Rasulullah telah berbuat zalim. Saat itu ada seorang politikus Belanda bernama Wither menghujani pribadi Rasulullah dengan hujatan, padahal jika memang ada orang yang dapat memperlihatkan teladan dalam memberikan maaf di negerinya, seperti yang dilakukan Rasulullah, lantas dapat difahami bahwa sah-sah saja melontarkan keberatan seperti itu. Namun justru mereka sendiri tidak pernah dapat memperlihatkan teladan seperti itu. Berkenaan dengan peristiwa Raji dan Hadrat Asim, telah dijelaskan juga oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin. Beliau menulis, pada bulan Safar 4 Hijri, Hadrat Rasulullah menyiapkan satu grup pasukan berjumlah 10 orang sahabat dan Amir bin Thabit ditetapkan sebagai ketuanya. Mereka diperintahkan untuk secara diam-diam berangkat ke dekat Makkah untuk mencari tahu keadaan Quraisy, lalu melaporkan kepada Rasulullah perihal kondisi dan rencana Quraisy. Namun, belum saja grup tersebut berangkat, beberapa orang dari kabilah Azal dan Qarah datang menemui Rasul dan menyampaikan, banyak sekali orang dalam kabilah kami yang cenderung kepada Islam. Untuk itu, mohon Anda kirimkan beberapa orang bersama kami yang dapat mengajarkan Islam dan membaiatkan kami. Mengetahui keinginan mereka ini, Rasulullah sangat bahagia, sehingga pasukan yang tadinya telah disiapkan untuk mencari informasi, diberangkatkanlah bersama dengan mereka. Namun sebenarnya, sebagaimana diketahui bahwa mereka semua ini adalah penipu. Mereka datang ke Madinah atas bujukan Banu Lihyan yang telah merancang kelicikan ini sebagai pembalasan atas terbunuhnya pemimpin mereka, Sufyan bin Khalid, dengan cara memancing pasukan Muslim agar keluar Madinah untuk mereka bunuh. Dan sebagai imbalan atas tugas ini, Banu Lihyan telah menyiapkan hadiah banyak sekali unta untuk orang-orang Azal dan Qarah. Ketika para pemberontak dari Qarah dan Azal ini sampai di antara Asfan dan Mekah, mereka secara diam-diam mengabarkan kepada Banu Lihyan bahwa beberapa umat Muslim tengah bersama kami. Kemarilah kalian untuk membunuh mereka. Lalu datanglah 200 pemuda Banu Lihyan, yang diantaranya terdapat 100 pemanah, untuk mengepung pasukan Muslim dan mendapati mereka di daerah Raji. Bagaimana bisa 10 orang Muslim tersebut melawan 200 pasukan musuh? Namun umat Muslim tidak diajarkan untuk menyerah. Untuk itu, para sahabat tersebut segera menaiki bukit terdekat untuk melawan. Orang kafir yang menganggap penipuan bukan aib, memanggil pasukan Muslim untuk turun dari bukit dengan mengatakan, kami berjanji untuk tidak membunuh kalian. Asim menjawab, kami tidak percaya pada janji kalian, kami tidak akan turun. Lalu Asim menengadahkan kepala ke langit dan berkata, ya Tuhan, Engkau tengah melihat keadaan kami, kabarkanlah keadaan ini kepada Rasul Engkau. Walhasil, Asim dan sahabat lainnya melawan mereka, sehingga pada akhirnya syahid. Lebih lanjut beliau menulis, berkenaan dengan peristiwa Raji itu, terdapat satu riwayat, yakni ketika Quraisy Mekah mendapatkan kabar bahwa orang yang syahid di tangan Banu Lihyan di daerah Raji, di antaranya termasuk Asim bin Thabit. Karena Asim telah membunuh salah seorang pemimpin besar Quraisy pada Perang Badar, untuk itu pihak Quraisy mengutus pasukan khusus ke Raji dengan memberikan pesan untuk memotong kepala
atau bagian tubuh Asim lainnya dan membawanya kepada mereka supaya mereka yakin sehingga dendam mereka terbalaskan. Dalam riwayat lain dikatakan, orang yang telah dibunuh oleh Asim, ibunya yang bernama Salafah binti Sa'ad, telah bernazar untuk meminum arak di dalam kerangka kepala pembunuh anaknya. Namun bagaimana pertolongan Allah Ta'ala, yakni ketika mereka sampai di tempat jenazah Asim, mereka mendapati lebah tengah mengerumuni jenazah Asim, dan lebah tersebut tidak berhasil diusir dengan berbagai cara. Mereka telah berusaha untuk mengusir lebah-lebah itu, namun upayanya gagal. Akhirnya mereka terpaksa kembali dengan tangan kosong. Setelah itu, turunlah hujan disertai badai yang membawa serta jenazah Asim entah kemana. Tertulis bahwa ketika baiat, Asim berjanji bahwa di masa yang akan datang, sama sekali akan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan, sampai-sampai tidak akan menyentuh orang musyrik. Ketika Hadrat Umar mendapat kabar syahidnya beliau, dan kejadian tersebut, mengatakan, Allah Ta'ala sangat menghargai perasaan hamba-hambanya, yang mana setelah wafat pun Allah Ta'ala mengabulkan janji Asim dan menyelamatkan beliau dari sentuhan orang-orang musyrik. Beliau radhiyallahu anhu dijuluki dengan sebutan Hamiyud Dabar, yang artinya telah diselamatkan dengan perantaraan lebah. Setelah wafat pun, Allah Ta'ala menyelamatkan beliau dengan perantaraan lebah. Pasca syahidnya Hadrat Asim dan sahabat-sahabat beliau, Rasulullah melakukan kunut pada salat subuh selama 1 bulan. Di dalamnya beliau mendoakan buruk bagi kabilah Rahal, Zakwan, dan Banu Lihyan. Dalam satu riwayat lain, bahwa ketika melontarkan panah ke arah musuh, seiring dengan itu, Hadrat Asim terus membaca syair yang berbunyi, artinya, kematian adalah hak, sedangkan kehidupan adalah batil, dan apa-apa yang telah Allah putuskan atas seseorang manusia, itulah yang akan terjadi, dan manusia harus menerima keputusan tersebut. Ketika anak panah Hadrat Asim habis, maka beliau berperang dengan menggunakan tombak. Setelah tombaknya patah, beliau menggunakan pedang, dan pada akhirnya beliau wafat dalam pertarungan itu. Sahabat kedua adalah Hadrat Sahal bin Hunayf, sahabat Ansar. Ayah beliau bernama Hunayf, ibunya bernama Hind binti Rafi. Dari garis ibu, beliau memiliki 2 saudara pria bernama Abdullah dan Nu'man, yang dari mereka terlahir anak-anak bernama Asad, Utsman, dan Sa'ad. Anak keturunan Hadrat Sahal menetap di Madinah dan Baghdad. Hadrat Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Ali. Beliau mengikuti perang Badar dan seluruh perang lainnya menyertai Rasulullah. Hadrat Sahal bin Hunayf adalah sahabat yang mulia, namun kondisi ekonomi beliau lemah. Ibni Uwainah meriwayatkan, saya mendengar Zuhri mengatakan bahwa Rasulullah tidak memberikan bagian harta yang didapat dari Banu Nadir kepada siapapun dari kalangan Ansar. Kecuali kepada Hadrat Sahal bin Hunayf dan Hadrat Abu Dujanah, karena kedua orang itu sangat lemah ekonominya. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa pasca hijrahnya Hadrat Rasulullah ke Madinah, Hadrat Ali tinggal di Mekah selama 3 hari, 3 malam.
dan amanat-amanat orang-orang yang diserahkan kepada Rasulullah dikembalikan kepada mereka. Lalu Hadrat Ali menjumpai Hadrat Rasulullah, lalu tinggal di rumah Hadrat Kulthum bin Hidam bersama dengan Rasulullah. Selama perjalanan Hadrat Ali menginap di Quba selama 1-2 hari, beliau meriwayatkan, di Quba ada seorang wanita muslim yang tidak ada suaminya. Beliau berkata, saya melihat pada malam hari datang seorang pria ke rumah wanita itu, lalu mengetuk pintu, dan wanita itu keluar. Lalu pria itu memberikan sesuatu kepada wanita itu. Beliau menuturkan, saya merasa curiga melihat kejadian tersebut. Saya tanyakan kepada wanita itu, wahai hamba Allah, siapa gerangan pria yang setiap malam mengetuk pintu rumahmu, dan ketika kamu temui, dia memberikan sesuatu padamu? Saya tidak tahu apa benda tersebut. Kamu adalah wanita muslimah dan suamimu tidak ada. Untuk itu, tidak dibenarkan bagimu keluar malam untuk menemui pria yang bukan muhrim, lalu berbincang dengannya. Wanita itu menjawab, beliau adalah Sahal bin Hunayf. Beliau tahu bahwa saya sendiri. Untuk itu, ketika tiba sore hari, beliau menghancurkan patung berhala milik kerabatnya dari kaumnya, lalu memberikan potongan berhala itu padaku untuk aku bakar. Ibnu Ishaq menuturkan, Hadrat Ali sering menceritakan kejadian ini sampai tiba kewafatan Hadrat Sahal, bahwa untuk menghapuskan syirik kaumnya, beliau melakukan cara-cara seperti itu. Hadrat Sahal bin Hunayf merupakan sahabat yang mulia yang telah memperlihatkan keteguhan pada perang Uhud. Pada hari itu, beliau bertekad untuk terus menyertai Rasul sampai syahid. Beliau radhiyallahu anhu terus berperang sebagai benteng bagi Rasulullah ketika umat muslim berhamburan disebabkan oleh serangan musuh yang dahsyat. Dan pada hari itu beliau melontarkan panah dari dekat Rasulullah. Rasulullah bersabda, artinya, berikan panah kepada Sahal, karena memanah mudah baginya. Lalu diriwayatkan, ada seorang Yahudi bernama Ghuzul yang mahir menggunakan tombak. Tombak yang dilontarkan olehnya dapat menjangkau jarak yang tidak dapat ditempuh oleh orang lain. Pada saat pengepungan Banu Nadir, disiapkanlah sebuah kemah untuk Rasulullah, dan Ghuzul melontarkan tombak yang dapat menjangkau kemah tersebut. Atas hal itu, Rasul memerintahkan sahabat untuk memindahkan kemah dari tempatnya, lalu dipindahkanlah. Setelah itu, Hadrat Ali bergerak ke arah Ghuzul, yang saat itu membawa sekelompok kawanan untuk membunuh seorang pemimpin besar Muslim. Saat itu, Hadrat Ali mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya, dan akhirnya beliau berhasil memenggal kepalanya dan dipersembahkan kepada Rasulullah. Sementara kawan-kawannya melarikan diri, yang mana untuk menyergap mereka, Rasulullah telah mengirimkan 10 orang sahabat di bawah pimpinan Hadrat Ali dan berhasil membunuhnya karena mereka telah secara diam-diam menyerang kaum muslimin. Pasukan yang diutus bersama Hadrat Ali tersebut diantaranya Hadrat Abu Dujana dan Hadrat Sahal bin Hunayf. Tidak ada hari-hari yang tentram pada masa itu. Setiap saat selalu bersiaga atas kemungkinan serangan musuh. Dan memang demikianlah seharusnya perlakuan yang diberikan kepada musuh seperti itu. Pasca kemenangan Khaybar, Rasulullah bergerak ke arah Wadil Qura, dan ketika laskar Rasulullah tiba di Wadil Qura, pasukan Yahudi telah bersiap untuk berperang dan menyambut pasukan Muslim dengan hujanan panah. Budak belian Rasulullah yang bernama Midam, yang tengah menurunkan muatan unta,
terkena anak panah yang menyebabkan wafat seketika. Rasulullah langsung memerintahkan untuk berbaris. Panji diserahkan kepada Hadrat Sa'ad bin Ubadah, dan di antara sekian bendera, bendera pertama diserahkan kepada Hadrat Khabab bin Munzir, kedua kepada Hadrat Sahal bin Hunayf, dan ketiga kepada Hadrat Ubad bin Bashar. Dan disebabkan oleh peperangan itu, seluruh wilayah tersebut berada di atas kekuasaan umat muslim, dan Allah menganugerahkan kemenangan dan harta kekayaan yang banyak. Hadrat Rasulullah tinggal selama 4 hari di daerah tersebut, lalu membagikan ghanimah kepada para sahabat dan membiarkan tanah dan ladang di bawah kepemilikan Yahudi, namun telah ditetapkan juru pungut dari pihak muslim. Seperti itulah perlakuan baik yang luar biasa terhadap musuh, yang mana kepemilikan harta tetap di tangan pemiliknya, hanya dimintai pajak. Sesuai dengan tradisi pada masa itu, sah-sah saja jika menguasai harta kekayaan musuh seperti itu. Namun, Rasulullah justru telah berbuat baik. Atas hal itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa ketika negeri Syria berhasil dikuasai dan penduduknya yang beragama Kristen telah di bawah kekuasaan pemerintah Islam, suatu ketika sahabat Rasulullah, Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad telah terduduk di suatu kota di Qadisiyah. Lewat di hadapan mereka iring-iringan yang membawa jenazah orang Kristen. Lalu kedua sahabat tersebut berdiri untuk menghormati jenazah. Kemudian ada seorang muslim yang kurang tarbiyat dan tidak mengetahui akhlak yang diajarkan oleh Islam tersebut, ketika melihat hal tersebut merasa heran dan bertanya kepada keduanya, "Ini adalah jenazah orang Kristen. Kenapa kalian lantas berdiri?" Mereka menjawab, "Ya, kami pun tahu itu. Namun, ini adalah sunnah Rasul, yakni ketika melihat jenazah non-muslim pun, beliau berdiri dan bersabda, 'Bukankah di dalamnya terdapat jiwa ciptaan Tuhan?' Demikianlah satu cara penghormatan pada kemanusiaan dan cara untuk mengakhiri kebencian di antara para pengikut berbagai agama yang pondasinya diletakkan oleh Hadrat Rasulullah, dan teladan itu pula lah yang dicontoh oleh para sahabat. Abu Uwail meriwayatkan bahwa kami tengah berada di Siffin. Hadrat Sahal bin Hunayf berdiri dan berkata, 'Wahai orang-orang, anggaplah diri kalian sendiri bersalah, karena ketika peristiwa Hudaybiyah, kita bersama dengan Rasulullah. Jika kita melihat pertarungan, maka pasti akan bertarung.' Tidak lama kemudian, datanglah Hadrat Umar bin Khattab dan berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apakah kita berada di atas kebenaran dan mereka batil?' Beliau bersabda, 'Tentu.' Lalu Hadrat Umar berkata, 'Apakah korban dari pihak kita di surga, sedangkan korban dari pihak mereka di neraka?' Beliau bersabda, 'Tentu.' Hadrat Umar berkata, 'Kenapa kita bertahan dalam kehinaan untuk urusan agama?' Yakni tengah terjadi perjanjian pada hari Hudaybiyah. Apakah kita akan kembali dari sini begitu saja sebelum Allah Ta'ala memutuskan di antara kita dengan mereka?' Rasulullah bersabda, 'Wahai anak Khattab, aku adalah Rasulullah, dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakanku.' Lalu Hadrat Umar menghampiri Hadrat Abu Bakar, lalu mengatakan sama seperti yang dikatakan kepada Rasulullah. Hadrat Abu Bakar berkata, beliau adalah Rasul Allah, dan dia sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan beliau. Lalu menulis, dalam Bukhari tertulis, lalu turunlah surah Al-Fatah, dan Rasulullah membacakannya kepada Hadrat Umar sampai akhir. Hadrat Umar berkata, wahai Rasulullah, inikah kemenangan? Beliau bersabda, ya. Dalam penjelasan hadis tersebut, Hadrat Sayyid Waliullah Shah Sahib menulis bahwa Siffin merupakan satu nama tempat yang terletak antara Irak dan Syria, di mana terjadi pertempuran antara Hadrat Ali dan Hadrat Muawiyah. Ketika para pasukan Muawiyah merasa bahwa mereka mulai kalah, lalu mereka meninggikan Quran Majid dan mengatakan, putuskanlah berdasarkan hukum Al-Quran. Lalu perang terhenti. Telah diumumkan oleh pihak Hadrat Ali
untuk menghentikan perang. Sebagian orang juga memprotes atas penghentian perang. Hadrat Sahal berada di pihak Hadrat Ali. Hadrat Sahal berkata kepada beliau, "Ittahimu anfusakum," yakni janganlah menganggap hanya pendapat Anda yang benar, karena sebelum ini Hadrat Umar telah salah pengertian ketika perjanjian Hudaybiyah. Namun, kejadian-kejadian di kemudian hari memberitahukan bahwa telah diturunkan keberkatan atas sikap istiqomah dan pemenuhan janji yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga beliau terjaga dari mara bahaya. Lalu beliau berkata, sesuatu yang dianggap sebagai kelemahan dan kehinaan oleh orang-orang, justru hal tersebut telah Allah jadikan sebagai penyebab kekuatan dan kehormatan dan baik dalam perkara besar maupun kecil. Hadrat Rasulullah selalu menjaga perjanjian. Meskipun di sini telah terkecoh sehingga tidak membuahkan hasil, namun seorang mukmin hendaknya selalu berbaik sangka, dan perjanjian yang diupayakan untuk dilakukan atas nama Allah, maka lakukanlah setelah memperhatikan segala sesuatunya. Inilah kualitas seorang mukmin. Bagaimanapun, jangan sampai tertipu lagi. Di sana Allah Ta'ala pun telah mengabarkan kepada Rasulullah. Dengan mengutip hal itu, Hadrat Sahal mengatakan bahwa jika terjadi perjanjian atau penghentian peperangan, maka kita pun hendaknya menempuh perdamaian dengan memperhatikan kejadian perjanjian Hudaybiyah. Hadrat Sahal bin Hunayf meriwayatkan, Hadrat Rasulullah bersabda kepadaku, "Kamu pergilah ke Mekah dan sampaikan salamku kepada mereka dan katakan padanya bahwa Rasulullah memerintahkan kalian atas 3 hal. Pertama, janganlah bersumpah atas nama leluhurmu, karena itu adalah terlarang, dosa. Kedua, ketika kalian buang hajat, janganlah menghadapkan wajah dan punggung ke arah kiblat. Seharusnya menghadap ke utara atau selatan. Ketiga, janganlah membersihkan kotoran setelah buang hajat dengan menggunakan tulang atau kotoran sapi, dan di dalamnya terdapat hikmah besar karena banyak jenis bakteri yang dapat beresiko infeksi. Sekarang terbiasa menggunakan tisu dan air, namun pada zaman itu menggunakan batu dan tulang dari hutan, seperti yang beliau sabdakan tadi." Seperti telah dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan Hadrat Ali, beliau mengatakan, "Hari ini pedangku telah tampil luar biasa." Berkenaan dengan Hadrat Asim bin Thabit dan Sahal bin Hunayf pun Rasul bersabda, pedang mereka pun telah tampil luar biasa. Ketika baiat kepada Hadrat Ali, Hadrat Sahal tetap menyertai. Ketika Hadrat Ali berangkat ke Basrah, beliau menunjuk Hadrat Sahal sebagai pejabat sementara. Hadrat Sahal ikut serta dalam perang Siffin beserta dengan Hadrat Ali. Hadrat Ali menetapkan Hadrat Sahal sebagai gubernur Faris, namun penduduknya meminta supaya beliau diberhentikan. Lalu Hadrat Ali menunjuk Hadrat Ziyad sebagai gantinya, dan penduduk Faris pun menerimanya. Hidup akur dan mau membayar pajak. Beliau diberhentikan bukanlah karena melakukan pelanggaran, na'udzubillah, melainkan perbedaan tabiat. Setiap manusia memiliki keistimewaan masing-masing. Dari sisi ini, Hadrat Ziyad dapat mengayomi penduduknya dengan baik, sehingga hidup rukun dan pemerintah menerima pajak. Hadrat Sahal bin Hunayf wafat di Kufah pada tahun 38 Hijri, sepulang dari perang Siffin. Jenazah beliau disalatkan oleh Hadrat Ali. Hadrat Hanash bin Mu'tar meriwayatkan, ketika Hadrat Sahal bin Hunayf wafat, Hadrat Ali tiba ke lapangan untuk menyolatkan jenazah beliau. Ketika salat jenazah, Hadrat Ali mengucapkan takbir 6 kali, sehingga membuat orang-orang merasa aneh. Lalu beliau mengatakan kepada orang-orang bahwa Hadrat Sahal adalah sahabat Badar. Ketika jenazah beliau sampai di daerah Jabanah,
kami berjumpa dengan Hadrat Kurzah beserta dengan beberapa kawannya. Mereka menyampaikan kepada Hadrat Ali, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak dapat ikut serta menyolatkan jenazah Hadrat Sahal." Lalu Hadrat Ali mengizinkan mereka untuk menyolatkan jenazah beliau, sehingga mereka bisa menyolatkan jenazah Hadrat Sahal bermakmum kepada Hadrat Kurzah. Sahabat ketiga, Hadrat Jabbar bin Sahar. Beliau adalah putra dari Sahar bin Umayyah. Hadrat Jabbar ikut serta dalam Bai'at Aqabah kedua bersama dengan 70 sahabat Ansar lainnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Jabbar dengan Hadrat Miqdad bin Amru. Ketika perang Badar, beliau berusia 32 tahun. Rasulullah biasa mengutus beliau untuk menaksir panen kharis, yakni kurma, ke daerah Khaybar dan lain-lain. Beliau wafat di Madinah pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman bulan 30 Hijri. Ketika wafat, beliau berusia 62 tahun. Hadrat Jabbar ikut serta menyertai Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya. Hadrat Jabbar bin Sahar meriwayatkan, Rasulullah bersabda ketika di perjalanan menuju Mekah, "Siapa yang bisa lebih dulu sampai dari kami ke daerah Asayah, supaya sebelum kami sampai dapat memperbaiki lubang kolam air dengan tanah, lalu melebarkannya dan memenuhinya dengan air?" Abu Uwais meriwayatkan, "Inilah tempat di mana Rasul memberangkatkan kami." Perawi mengatakan, Hadrat Jabbar meriwayatkan, "Saya berdiri dan mengatakan, saya akan melaksanakan tugas ini." Beliau bersabda, "Pergilah ke Asayah, perbaikilah kolamnya, lebarkan dan penuhi dengan air." Lalu saya mengantuk dan tertidur dan tidak dibangunkan. Namun, orang yang untanya terus berlari, yakni sampai di sana dengan sangat cepat dan menghalanginya untuk pergi ke arah kolam. Lalu, apa yang saya lihat? Ternyata itu adalah Rasulullah. Saya berkata, "Baik." Lalu Rasul menurunkan tumpangannya di pos, lalu berbalik dan mendudukan tumpangan. Beliau bersabda, "Bawalah wadah ini dan ikuti aku." Saya mengikuti beliau dari belakang sambil membawa wadah. Rasul berwudu dan saya pun ikut berwudu. Lalu beliau berdiri untuk salat. Saya berdiri di sebelah kiri Rasul. Sesampainya di sana, perbuatan yang paling pertama dilakukan adalah wudu dan berdiri untuk salat nafal. Saya berdiri sebelah kiri beliau, lalu Rasul memegang tangan saya dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Yakni ketika salat nafal pun beliau berfikir untuk salat bersama dengan Rasul. Rasul memindahkan posisi beliau yang tadinya sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi ketika salat berjamaah dan jumlahnya 2 orang, maka makmum hendaknya berdiri sebelah kanan imam. Beliau berkata, "Lalu kami salat dan orang-orang pun datang." Pada saat perang Badar, Rasulullah berdoa, yakni, "Ya Allah, cukuplah Engkau bagiku untuk menghadapi Naufal bin Khuwail, yakni pemimpin musyrikin Makkah Quraisy." Hadrat Jabbar bin Sahra telah menjadikannya tawanan. Hadrat Ali datang padanya, lalu membunuhnya. Rasulullah bertanya, "Apakah ada yang mengetahui kabar Naufal?" Hadrat Ali berkata, "Saya telah membunuhnya." Lalu Rasul berdoa, "Segala puji bagi Allah yang telah mengabulkan doaku. Dia adalah musuh berat, sehingga untuk menghadapinya, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, 'Engkau cukuplah bagiku.' Allah Ta'ala memberikan sarana untuk kematiannya." Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, setiap orang berkeinginan supaya Rasulullah berkenan tinggal di rumah mereka.
Berkenaan dengan itu, banyak sekali riwayat, namun Rasulullah bersabda, dimanapun nantinya unta betinaku duduk, di rumah tersebutlah aku akan tinggal. Ketika unta beliau berjalan di gang-gang Madinah, setiap orang memohon kepada Rasulullah, wahai Rasul, tinggallah di rumah kami. Namun beliau bersabda, jangan halangi unta ini, dia akan memilih sendiri untuk duduk atas kehendak Allah. Sampai-sampai unta beliau duduk di tempat di mana saat itu pintu Masjid Nabawi berada. Ketika unta terduduk, Rasulullah mengalami tanda-tanda turun wahyu, dan saat itu Rasul masih berada di atas unta. Lalu unta bangun dan berjalan sedikit, dan Rasulullah melepaskan tali kekangnya. Lalu unta tersebut duduk di tempat tadi dan meletakkan lehernya di tanah. Saat itu Hadrat Jabbar berkeinginan supaya unta Rasul berhenti di lingkungan Banu Salma dan berusaha untuk membuat unta itu bangkit. Namun tidak mau. Lalu Rasul turun dan bersabda, insya Allah, kami akan tinggal di sini. Rasul menilawatkan ayat, artinya, dan katakanlah, wahai Tuhanku, turunkanlah aku di tempat turun yang diberkati, karena engkau adalah sebaik-baik yang menurunkan. Al-Mu'minun ayat 30. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang paling dekat? Hadrat Abu Ayyub Ansari berkata, saya, wahai Rasul, ini rumah saya. Ini pintu rumah saya. Dan kami telah meletakkan barang Anda di dalam. Beliau bersabda, ayo, persiapkan tempat untuk kami istirahat. Lalu beliau pergi untuk mempersiapkan tempat istirahat Rasul. Syas bin Qais, seorang pria tua yang sangat kafir, memiliki kedengkian dan kebencian yang dalam kepada umat muslim. Suatu ketika dia lewat di dekat kumpulan orang muslim yang sedang berbincang. Ketika orang tua itu melihat kecintaan, persatuan, dan kerukunan antar sesama umat muslim, yakni mereka tengah dalam suatu majelis di mana ada kebahagiaan, riang tawa, dan kecintaan yang dirasakan oleh umat muslim setelah mereka masuk Islam, setelah melalui permusuhan pada zaman jahiliyah. Suasana yang rukun, padahal dulunya saling bermusuhan. Namun setelah masuk Islam, umat muslim mengalami kehidupan yang damai, rukun, dan saling mencintai satu sama lain. Melihat pemandangan itu, orang tua tersebut kesal. Syas bin Qais berkata, pemimpin Banu Qilah berada di daerah itu. Selama pemimpin mereka hidup rukun satu sama lain, tidak mungkin kami bisa tenang. Bagaimana bisa permusuhan bisa berubah menjadi persahabatan, bahkan kecintaan dan kasih sayang satu sama lain? Akhirnya dia menugaskan seorang Yahudi untuk ikut gabung dalam majelis umat muslim itu dengan niat untuk menyinggung kisah perang Buas dan kehidupan masa jahiliyah dulu, lalu memperdengarkan syair di hadapan umat muslim yang dulunya sering dilontarkan untuk memojokkan satu sama lain. Akhirnya orang Yahudi itu melakukan tugasnya, sehingga kabilah pertama membacakan syair yang pernah dibacakan pada saat perang untuk menghujat pihak kabilah kedua, musuh. Dan hal ini menorehkan luka lama. Setelah mendengarkan syair-syair masa jahiliyah, menjadi teringat kembali pada masa lalu. Lalu kabilah musuh pun membalas dengan mengatakan bahwa penyair kami pun membalas syair tadi dengan jawaban berikut. Lalu dibalas dengan syair oleh kabilah pertama. Akhirnya suasana yang tadinya penuh kasih sayang dan kerukunan berubah menjadi saling mencaci satu sama lain dan berselisih dan saling berbangga diri. Sampai-sampai di antara mereka 2 orang terlibat bentrok antara Hadrat Aws bin Qazi dan Hadrat Jabbar bin Sahar. Salah seorang di antara keduanya mengatakan, jika kamu mau, sekarang pun kita mulai berperang. Seperti itulah yang terjadi. Kedua belah pihak itu saling emosi dan mulai menetapkan tempat bertarung
dan saling beradu mulut perihal masa jahiliyah dulu. Sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah, lalu beliau mengunjungi kabilah Aus dan Khazraj, disertai oleh para sahabat muhajirin. Beliau bersabda, "Wahai jemaat orang muslim, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Apakah saat ini pun kalian saling menyatakan hal-hal masa jahiliyah dulu, padahal aku berada di tengah kalian, dan Allah telah memberikan hidayah kepada kalian untuk masuk Islam dan menganugerahkan kehormatan kepada kalian dengan perantaraannya dan mengakhiri perkara jahiliyah dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran, menciptakan kerukunan di antara kalian. Apakah kalian akan kembali lagi pada kekufuran seperti sebelumnya?" Para sahabat menyadari bahwa ini merupakan bisikan syaitan dan taktik musuh. Akhirnya mereka membuang senjata mereka dan mulai menangis. Lalu kedua kabilah itu saling berpelukan dan taat sepenuhnya pada perkataan Rasul, lalu kembali pulang. Allah Ta'ala telah memadamkan api yang dinyalakan oleh musuh mereka, Syas bin Qais. Lalu turunlah ayat yang berbunyi, artinya, katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendakinya bengkok, padahal kamu menjadi saksi tentang itu. Dan Allah tidak lengah terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Hadrat Aus bin Khayzi dan Hadrat Jabbar bin Sahar dan kawannya yang telah tergoda oleh Syas lalu bersikap seperti pada zaman jahiliyah. Berkenaan dengan orang seperti itu, turunlah ayat berikut yang berbunyi, artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati suatu golongan dari antara orang-orang yang diberi kitab, mereka pasti akan mengembalikanmu menjadi orang-orang kafir setelah kamu beriman. Dan bagaimana mungkin kamu akan ingkar padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepadamu, dan Rasulnya pun ada di tengah-tengahmu, dan barang siapa berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Demikianlah peri kehidupan para sahabat. Suatu ketika pernah terperangkap ke dalam tipu daya syaitan, namun ketika disadarkan, ketika Rasulullah menjelaskan kepada mereka, yakni kenapa kalian kembali kepada kejahiliahan, maka segera timbul penyesalan dalam diri mereka, lalu melangkah pada perdamaian, bahkan menzahirkan kecintaan dan persaudaraan. Seperti itulah teladan mereka. Sekarang, orang yang karena hal yang sepele saja, lantas terjerumus dalam ghairat palsu dan ketakaburan, kisah ini merupakan contoh yang sangat baik bagi mereka. Jika orang-orang yang haus darah dan tukang perang itu menjadi bersaudara di kemudian hari, lantas kenapa orang-orang yang membaca kalimah yang sama, bahkan lahir dalam satu jemaat yang sama, tidak bisa membuang kesombongannya? Banyak sekali permasalahan yang sampai, yakni disebabkan oleh kesombongan, mengakibatkan permusuhan yang berkepanjangan, berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Beberapa pemuda-pemudi kita menulis surat bahwa disebabkan oleh permusuhan keluarga kami, sehingga ketika kami ingin menjalin perjodohan dengan keluarga lain, namun disebabkan oleh permusuhan orang tua antar keluarga, sehingga perjodohan terkendala. Orang-orang seperti ini hendaknya berpikir, Allah Ta'ala telah mengajarkan kecintaan dan kasih sayang, persatuan, dan telah dijadikan satu kaum. Kita hendaknya hidup sebagai satu kesatuan. Janganlah tenggelam lagi di dalam kesombongan palsu. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada semuanya.
Dalam satu riwayat, ketika Hadrat Umar mengeluarkan orang Yahudi dari Khaybar, beliau sendiri berangkat ke Khaybar dengan membawa serta Ansar dan Muhajirin, yang diantaranya Hadrat Jabbar bin Sahar dan Hadrat Zaid bin Thabit. Beliau berdua selalu pergi ke Khaybar untuk menaksir hasil panen, dan sesuai dengan pembagian semula, kedua orang ini memisahkan bagian setiap orang. Dalam pembagian lembah Qura, selain memberikan bagiannya kepada sahabat lain, Hadrat Umar pun memberikan satu bagian untuk Hadrat Jabbar bin Sahar. Demikianlah sebagian riwayat hidup para sahabat. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau-beliau. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.